Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kedua testisnya tidak berhasil mencapai skrotum sebelum lahir. Ya, sekiranya 1 hingga 3% anak laki-laki cukup bulan menderita kondisi ini sejak lahir, pendengar ya. Namun angka ini jauh lebih tinggi pada anak laki-laki yang lahir prematur, karena sekitar 30% anak laki-laki dengan berat badan lahir rendah atau kurang dari 5 pon dan juga 4 pon dilahirkan dengan testis yang tidak turun, pendengar. Nah, siang ini kita akan membahas lebih dalam terkait mengenal kelainan testis yang tidak turun pada anak bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, yaitu Dr. Bella Mevani Rahman, SPBA. Baik, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak April. Iya, senang sekali bisa bersua di siang hari ini. Ada kendala tadi? Alhamdulillah lancar sampai sini. Alhamdulillah. Baik, dokter, siang hari ini kita akan membahas tentang topik mengenal kelainan testis yang tidak turun pada anak. Karena jujur saja ini beberapa dari kami, gitu, bahkan teman-teman saya tanya, ini nggak pernah tahu bahwa rupanya ada kelainan seperti ini. Menarik ya. Tadi kita sempat diskusi kecil ya soal itu. Tapi kita bahas topik itu sekarang ya, Kak. Nah, betul sekali. Namun sebelumnya dokter, kalau ada peribahasa tak kenal maka tak sayang itu kayaknya berlaku sekarang. Saya persilahkan untuk dokter memperkenalkan untuk lebih dekat dengan pendengar kita. Silahkan. Selamat pagi pendengar RRI, saya Dr. Bella, spesialis bedah anak. Saya dokter bedah yang khusus menangani bayi dan anak-anak. Ada banyak kasus, misalnya kelainan bawaan lahir, kemudian kasus juga untuk tumor pada anak, bisa dikonsulkan kepada bedah anak. Saya sendiri saat ini berpraktik ya Mbak April ya, di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, kemudian ada juga di Rumah Sakit Perkebunan Jember Klinik dan di Siloam Hospital Jember. Baik, jadwalnya padat sekali ya dokter ya. Kaitannya dokter ini dengan kelainan testis yang tidak turun pada anak. Bisa dijelaskan dokter, kenapa kondisi demikian itu bisa terjadi? Menarik ya Mbak April ya, nih buat pendengar mungkin kita lebih akrabnya nyebut mungkin mama-mama ya ada di sini boleh, ya, boleh. Mungkin yang juga boleh. Mama boleh ya di sini. Jadi kelainan testis yang tidak turun itu atau bahasanya dalam kedokteran adalah undescended testis, atau kita biasanya sikat UDT aja nih. UDT, habis ini nanti kita nyebutnya selalu UDT ya. UDT saja. Nah, UDT itu adalah kelainan bawaan lahir di mana betul nih Kak April, testis itu belum turun ke buah zakarnya atau ke kantong skrotumnya gitu ya. Nah, kondisi ini sebabnya terjadinya kapan sih? Ya tentu saja dari bawaan lahir ya atau kongenital gitu. Dalam literatur disebutkan penyebabnya itu bisa multifaktorial. Jadi ada penyebab genetik berperan di situ, kemudian masalah hormonal juga dan masalah mekanik. Karena tadi kalau udah Kak April sempat singgung ya masalah testis yang turun itu dari perut turun bukan ke hati ya. Dari perut dia turun ke kantong skrotum itu dia melalui suatu proses yang terjadinya pada saat di masa kehamilan. Apabila ada suatu gangguan gitu, apapun gangguan yang mengganggu testis turun dari perut turun ke skrotum, terjadilah yang namanya UDT. Oh, begitu. Dan kalau boleh tahu, ini banyak di Jember? Nah, kalau di Jember sendiri memang kita belum menghitung secara statistik ya berapa persen, tapi presentasi pasien yang datang poli dengan keluhan UDT itu cukup banyak loh Kak April. Oh, begitu. Di usia berapa itu dokter? Orang tua yang pada akhirnya berbondong-bondong untuk memeriksakan gitu. Jadi sebenarnya para orang tua sebenarnya sudah bisa melihat ya bahwa kalau ketika bayi itu lahir, bayi laki-laki ya kita bilang bayi laki-laki itu lahir, maka kantong skrotum itu dia tampak kosong gitu, atau kantong semar nih kita ada bilang kadang orang itu tampak kosong gitu, tidak teraba adanya biji atau buah zakar di situ. Nah biasanya orang tua mulai akan periksa ke dokter dan itu atau ke tenaga kesehatan ya, dan itu disarankan kita evaluasi dia usia 3 bulan lagi gitu ya. Kalau di atas usia 6 bulan di mana memang buah zakar itu tetap tidak ada di dalam skrotum, maka sudah bisa kita curigai bahwa itu adalah UDT. Nah menariknya Mbak April, mungkin perlu kita ini ya singgung ya pentingnya untuk segera
dia melakukan pemeriksaan itu kepada tenaga ahli atau tenaga medis tentang UDT itu, karena kadang-kadang mama-mama itu takut gitu, dia nggak tahu bahwa ini normal nggak ya, bisa turun sendiri nggak ya, atau kita tunggu aja nih sampai bertahun-tahun. Padahal sebenarnya ada jangka waktunya nih kita bisa melakukan operasi itu untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Rata-rata datang umur berapa sih dok ya? Sekitar di bawah 5 tahun gitu datang ya. Mereka nggak tahu pada sebenarnya kalau sudah terdiagnosis UDT nih dari bayi, kita sudah bisa mempersiapkan operasinya itu sekitar usia 12 bulan sampai 18 bulan sudah diperbolehkan. Oh gitu. Oke, mohon maaf dokter, ini kan buang air besar, mohon maaf, buang air kecil seperti itu kan melalui lubang penis itu ya. Nah, kemudian kalau itu tidak muncul, apa yang terjadi? Kita bukan bicara masalah lubang penis ya, lubang penis tetap berada di dalam di ujung dari glans penisnya itu sendiri. Kalau di bawahnya itu kan kantong skrotum. Nah, ketika dia tidak turun ke situ ya dia tampak kosong saja gitu. Efeknya apa? Tentu saja testis itu atau buah zakar itu memang dia diciptakan itu berada dalam kondisi yang suhu yang dingin ya, berada di bawah kantong skrotum itu. Nah, dia kalau tidak berada pada tempatnya, berada di suhu yang tinggi, tentu saja bisa mengganggu pembentukan sperma atau spermatogenesis, sehingga ada kaitan yang cukup erat antara fertilitas dengan kejadian pada UDT ini. Berarti gitu. kesuburan ya berarti. Yes, dan bisa juga kalau tidak segera diturunkan, testis yang letaknya abnormal itu, misalnya dia nih ketinggalan di dalam perut, terlalu takut nggak diturunkan sampai usia di atas 10 tahun, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya keganasan atau tumor testis bisa mencapai sekitar 10-15 kali. Oh begitu. Oke. Saya tarik tadi, ada yang disampaikan bahwa ini yang jika tidak segera diturunkan bisa mengganggu terjadinya spermatogenesis atau pembentukan sperma yang bisa ada kaitannya juga dengan fertilitas dan bisa meningkatkan resiko terjadinya keganasan. Oke, begitu. Baik. Ini efek jangka panjangnya ya? Efek jangka panjangnya. Oke, ini biasanya dilakukan penanganan di usia yang masih dini, ini lebih disarankan seperti itu lebih disarankan. Jadi dalam textbook sebenarnya bahwa testis itu kalau memang tidak turun dari 6 bulan itu memang dia bisa terjadi perubahan sel ya yang ada di situ ya kita bilangnya. Maka diperbolehkan gitu ya, disarankan kita udah dilakukan tindakan atau diturunkan testis itu atau dioperasi lah anak itu boleh mulai dari usia 12 bulan jatuh untuk usia 1 tahun. Jadi kalau mama-mama sudah merasa nih betul nih anaknya lagi ada UDT, jangan takut ya, sekarang itu operasi anak itu udah cukup aman Kak April dengan kemajuan teknologi, kemudian kemajuan dari pembiusan anak juga lebih aman dan minimal nyeri. Gitu aja. Jadi jangan ketakutan dulu kalau dikiranya kalau operasi pada anak itu bisa berhari-hari gitu, enggak ya. Justru kalau dioperasi lebih cepat, penyembuhan pada anak itu juga lebih cepat. Gitu. Kadang-kadang kita lama tindakan operasinya mungkin hari ini 2 atau 3 hari rawat inap, habis itu bisa pulang. Oh begitu. Lebih karena mungkin kecanggihan teknologi yang ada betul. Oke. Baik. Kita bicara soal tadi katanya ada faktor genetik, kemudian hormonal dan juga mekanik. Oke. Disinggung dari faktor genetik. Ini gimana ini? Dokter bisa dijelaskan? Kan dia multifaktorial ya. Faktor mana sih yang paling berperan itu sampai saat ini memang masih belum diketahui karena dia memang prosesnya cukup kompleks. Bagaimana si testis itu ketika prosesnya di dalam kandungan dia turun ke tempatnya. Namun memang ada nih Kak April ya, kadang-kadang beberapa kelainan sindrom yang dia disertai juga dengan terjadinya UDT. Misalnya nih pada bayi-bayi dengan kelainan pada dinding perut sehingga otomatis dinding perutnya tidak kuat dan itu mengganggu proses penurunan itu. Atau bayi-bayi yang mungkin lahir dengan kondisi gastrokisis atau mungkin usus yang berada di luar perut ketika dia lahir. Nah itu kadang-kadang juga disertai adanya UDT. Tapi sebab pastinya apa sih dok? Itu dalam literatur sampai saat ini tuh bilangnya hanya masih multifaktorial gitu. Paling jadi yang tadi disebutkan itu. Oke, baik. Nah dokter, untuk mengantisipasi agar hal ini tidak sampai terjadi, ini kan mama-mama apalagi untuk mama muda ya yang baru jadi ibu, kemudian masih tidak terlalu banyak tahu lah tentang bagaimana menangani anak dengan kondisi demikian seperti itu. Nah ini bagaimana dokter?
Karena kalau di bidang kami ya, bedah anak memang kelainannya kan bisa dia secara kongenital ya paling banyak, otomatis ketika mama-mama ini mulai dalam proses kehamilannya itu memang disarankan dia banyak makan yang bergizi dan melakukan ANC yang rutin gitu. Karena memang tidak bisa kita hindari nih Mbak Kak April, siapa yang bisa kena ini kan. Namun jangan khawatir. Yang perlu ditekankan itu ketika terjadi UDT, maka mama bisa memeriksakan ke dokter dan kelainan itu bisa dikoreksi. Sehingga ketika sudah dilakukan tindakan operasi, maka anak ini pun bisa hidup normal seperti anak yang lainnya. Oke, ini kaitannya dengan makanan bergizi ya. Asupan makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil ini tetap jadi prioritas pertama ya. Bagaimana pembentukan organ dari janin ini dapat sempurna seperti itu. Mohon maaf ini kalau boleh tahu. Kasus demikian yang ini sudah pasti ya disebabkan daripada pengkonsumsian gizi yang tidak maksimal yang dikonsumsi oleh bunda saat hamil seperti itu. Nah, ini yang banyak terjadi di Jember misalnya. Apakah hanya dari satu faktor itu saja atau mungkin ada beberapa hal lainnya yang notabene pada akhirnya membuat janin atau bayi yang lahir ini seperti dalam kondisi demikian? Jadi yang diharapkan dalam suatu kehamilan itu kehamilan yang sehat ya Kak April ya. Dalam kehamilan yang sehat itu tentu saja disupport dengan nutrisi yang baik, kemudian kondisi dari ibunya juga secara mental harus disiapkan gitu. Kita tidak pernah tahu nih bagaimana bisa mencegah gitu dari bawaan lahir supaya tidak terjadi UDT, tidak bisa ya. Itu kadang-kadang kan memang disebutkan tadi disinggung bahwa dia penyebabnya tuh multifaktorial gitu. Sehingga dalam literatur sampai saat ini pun penyebab pastinya aja belum ketemu nih Kak April. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan kehamilan itu dengan baik, yaitu mencukupi nutrisi kita, kemudian rutin mengkonsumsi vitamin sesuai dengan anjuran dari dokter. Untuk sementara itu dulu yang memang menjadi kewajiban daripada ibu yang tengah hamil seperti itu ya Dok ya. Baik, disinggung beberapa temuan nih di Indonesia, apakah sudah lumayan banyak dokter? Kalau di Indonesia memang angka pastinya belum ada ya Kak April ya. Cuman kalau di literatur betul nih seperti yang tadi disebutkan sama Kak April ya, bahwa kejadiannya itu sekitar di seluruh dunia ya, itu sekitar 3% dari seluruh bayi yang sehat juga loh bisa ada ya. Bayi yang sehat berat badan lahir cukup itu sekitar 3% kejadiannya bisa timbul adanya UDT. Bahkan kejadian resikonya tuh meningkat lagi nih pada bayi yang dia lahir prematur, berat badan lahir rendah, yang mungkin aja nih karena memang proses penurunan dari testis itu selesai pada usia kehamilan 35 minggu ya. Mungkin kalau bayi-bayi itu lahir sebelum itu otomatis memang prosesnya kan belum selesai. Nah, tentu saja yaitu sekitar 30-45%. Itu betul disebutkan di dalam literatur demikian. Jadi lumayan ini sebenarnya kasus yang cukup jarang terjadi nggak dokter ya? Tetap ya masih jarang terjadi tapi ada. Tapi ada tapi ya. ada. Oke, baik. Karena skalanya masih lumayan kecil gitu. Nah, untuk agar ini tidak meningkat dan efek buruknya tidak berkepanjangan, maka ini harus sesegera mungkin ditangani ya, seperti itu. Pesannya itu ya. Jadi apabila mama nih ya atau bunda-bunda melihat bahwa ketika bayi lahir itu loh kok ternyata kayaknya kempes nih kantong anak saya nih. Periksakanlah ke tenaga kesehatan dulu ya. Habis itu konsultasikan kepada dokter. Jangan panik bahwa kelainan ini sebenarnya masih bisa kita koreksi. Oke, baik. Dokter, ini kan tadi kan sudah disampaikan bahwa solusi pengobatan untuk saat ini adalah dengan operasi. Operasi yang dilakukan sekarang ini kok enggak, maksudnya tidak membuat ibu-ibu jadi panik kok, karena prosesnya sangat cepat, kemudian juga proses penyembuhannya juga cepat dan tidak terlalu rasa nyeri ya. Iya, tidak terlalu mengkhawatirkan seperti itu. Nah, sebenarnya selain operasi mungkin atau selain dengan jalan operasi, adakah mungkin pengobatan lain yang bisa dilakukan selain cara itu yang disarankan? Di dalam literatur sempat disinggungkan adanya terapi hormonal karena disebutkan bahwa premisnya itu mungkin salah satu gangguan penyebabnya adalah defisiensi atau kekurangan hormon hipotalamus gonadal aksis yang ada di dalam otak kita. Namun ternyata dari premis atau pernyataan tersebut setelah dikulik lebih dalam mungkin saja
keberhasilannya kan sekitar di bawah 50% ya Kak ya. Berarti kan 50%-nya lebih gagal nih. Memang testisnya itu nggak akan turun meskipun diberikan terapi hormonal. Ternyata terapi hormonal yang dia bermakna hasilnya atau memang berpengaruh testis itu bisa turun bukan pada kejadian yang betul-betul UDT asli. Bisa aja itu misalnya kejadian pada testis yang tertarik atau namanya retractile testis dalam kategori normal. Nah, itu mungkin dia bisa respon lah dengan pemberian terapi hormonal. Namun memang bila sampai usia anak itu di atas 6 bulan nih ya, mamah kalau ternyata kantong skrotumnya adik itu kosong, biji buah zakarnya itu tidak teraba, sudahlah kita memang harus koreksi atau menurunkan testis itu segera nih ya, dengan tindakan operasi. Nah, kita ngomongin masalah operasinya di mana sih dok? Operasinya itu ada tekniknya ya Mbak ya, dia dengan minimal sayatan juga sebenarnya di bawah lipatan paha, sehingga atau bisa juga di kantung skrotumnya itu, sehingga hasil akhirnya kadang-kadang memang dia tipis kecil, hanya sekitar 2-3 cm lah ya. Habis itu kalau dia sembuh bahkan tidak terlihat sama sekali tuh bekas lukanya. Oke, dokter. Iya, ini saya menanyakan agak sedikit, saya tergelitik gitu loh untuk menanyakan ini. Sebenarnya kantung semar itu anak laki-laki yang kita tahu kan 2 ya. Iya betul. Kemudian kalau 1 itu apakah normal atau tidak? Nah kalau biji kan ada 2 ya Kak ya, buah zakar tuh ada 2 kan, kanan dan kiri. Kejadian dari UDT itu bisa salah satu saja atau disebutnya sebagai unilateral, atau dia dua-duanya atau bilateral. Oke. Jadi sebenarnya normal saja ya? Iya, selalu ada 2 kan Kak. Dia memang namanya ada 2. Oke, baik. Pendengar, Anda bisa bertanya kaitannya dengan tema kita di siang hari ini mengenal kelainan testis yang tidak turun pada anak. Mungkin ada kekhawatiran tersendiri ya untuk para bunda-bunda yang punya bayi atau balita. Ada sedikit keluhan atau mungkin juga ciri-ciri yang notabene mendekati kelainan tersebut. Anda bisa bertanya di 3366552 hingga mendekati jam 11 siang nanti. Dokter, pembahasan ini kan begitu sangat ini sekali ya, menarik sekali. Namun kita akan terhenti sejenak sembari bersantai sejenak. Saya akan memperdengarkan satu lagu terlebih dahulu, baru kita melanjutkan kembali perbincangan kita di siang hari ini. Baik pendengar, tentunya saya masih tunggu atensi Anda. Saya masih tunggu yang di mana Anda mungkin ingin bergabung, bertanya terkait dengan topik kita di siang hari ini di line telepon yang sama 3366552. Haus banget. Cuacanya panas pula. Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ. Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya? Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya. Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa? Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa? Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena. Tapi... Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, kita masih di Healthy Morning di pagi menjelang siang hari ini, masih dengan tema yang sama, yaitu mengenal kelainan testis yang tidak turun pada anak. Pendengar, sembari menanti Anda yang ingin sekali bergabung di 3366552, kita akan ngobrol kembali dengan dokter kita yang sudah hadir di studio, Dr. Bella Mevani Rahman SPBA. Ini kita agak curcol dikit ya tadi dok ya. Boleh, saking serunya ya kalau membahas masalah ini. Iya, ini seperti yang tadi dokter bilang bahwa banyak orang tua yang tidak membawa anaknya sesegera mungkin di usia dini ya, di usia 1 tahun atau 2 tahun, malah mereka membiarkan hingga usia 10 tahun, 12 tahun yang notabene ini akan menambah kemungkinan kelainan ini menjadi semakin ganas seperti itu. Nah, bahkan ada yang menganggap bahwa ketika kelainan ini terjadi pada anaknya tidak segera dibawa ke dokter, tapi menganggap bahwa ini adalah sebuah hal yang tabu gitu, atau mungkin betul.
Ini gimana ceritanya dok? Kok bisa ini jadi sebuah kutukan? Iya. Tapi itu real loh ya. Kita mendapatkan kadang-kadang fakta di lapangan itu kalau ditanya kok nggak segera dibawa sih mah kenapa gitu. Aduh kok malu gitu. Ini kayaknya kenapa ya terjadi pada keluarga saya loh. Bukan mama, ini tuh memang satu kelainan yang dia proses terjadinya tuh pada saat kehamilan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini bisa dikoreksi gitu. Ini bukan salah siapa-siapa gitu ya. Gitu. Ini nggak apa-apa, ini bisa kita koreksi. Atau mungkin kalau orang dulu masih gini dok. Dulu saya hamil ini saya nggak suka apa yang saya lakukan. Ini yang disebut sebagai aib sehingga ya, betul. muncul ketika ada keluhan seperti ini. Kalau dilihat dari sisi medis, ini sebenarnya memang sudah ada ya maksudnya kelainan seperti ini. Tetapi banyak orang yang tidak tahu bahwa kelainan seperti ini dianggapnya adalah sebuah mitos. Betul. Misalnya kayak lagi hamil terus suka ini apa mancing ntar kalau kena ke bibir jadi anaknya sumbing ya. Nah itu dia gitu. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Bunda-bunda dengarkan ya, ini tidak ada kaitannya. Jikalau memang ada beberapa dari pasien dokter ya yang masih menganggap itu adalah sebuah hal yang tahayul tabu. Ini sepertinya keyakinan seperti ini harus sesegera mungkin ditekan ya, atau mungkin dihilangkan seperti itu, karena sebenarnya kelainan medis ini ya memang jadi satu hal yang wajar dan ini masih bisa ditangani seperti itu ya dokter ya. Betul. Bangga. Baik, dokter, ini kalau kaitannya dengan testis yang apabila nggak turun ke bawah lalu letaknya di mana? Lalu di manakah aku berada? Di manakah? Ini jadi pertanyaan besar ini. Ini di mana ini? Nah, biasanya nih dari UDT itu ada 2 Kak April ya. Jadi dia testisnya itu mungkin masih turunnya di setengah jalan nih. Kan dia dari perut turun ke skrotum. Mungkin dia baru turun di setengah jalan di lipatan paha. 80 sampai 90% itu bisa kita raba dia ada di situ. Nah, jadi dia tuh betul-betul ini Mbak April mulai membayangkan nih. Oh my god, jadi di situ ya. Iya. Ini di lipatan paha. Di lipatan paha dia ada di situ gitu. Dia nongkrong di situ. Nah, kalau dia proses turunnya betul-betul kan memang secara embriologi dia turunnya dari situ ya. Nah, sekitar 10 sampai 20%-nya dia tidak teraba. Kalau dia tidak teraba, biasanya dia masih tertinggal di dalam perut. Itu dia. Oke, baik. Ini rada horor ya dok ya. Maka dari itu tadi dokter mengatakan ini kalau tidak cepat ditangani maka akan ada hal-hal yang lebih mengkhawatirkan nanti apabila tidak segera dioperasi atau diturunkan seperti itu. Baik, ini kaitannya dengan komplikasi dokter. Betul. Nah, ini komplikasi yang mungkin dialami pasca operasi atau mungkin sebelum operasi atau bagaimana, ini apa saja yang nantinya akan dialami oleh pasien? Nah, jadi kita ngobrolin masalah anak-anak ya, Mbak April ya. Misalnya testis itu masih ketinggalan di lipatan paha. Nah, itu bisa terjadi resiko trauma. Trauma tuh maksudnya benturan di area situ. Namanya anak-anak nih kan suka main sepeda, ya kan. Ada seat belt kadang-kadang ke situ, bisa tertekan. Jadi bisa aja terjadi trauma langsung pada bijinya atau testisnya atau buah zakarnya. Yang kedua, dalam literatur meskipun jarang terjadi, bisa jadi karena letaknya itu abnormal, terpeluntir lah testis itu ada di situ. Ketika dia terpeluntir, testisnya jadi kekurangan aliran darah, bisa aja dia kisut, bahkan dia bisa hilang atau disebut dengan vanishing testis. Waduh, gitu jadinya. Dokter bisa ngeliat aja saya. Nih kalau Saniano seru banget. Ini jadi sampai bisa hilang begitu saja apa akibat terbentur itu tadi? Ya, atau dia kan memang dari bawaan lain juga ya, dia di dalam perut segala macam, bila aliran darahnya tidak lancar dia bisa kecil dan hilang atau vanishing testis namanya. Waduh, kalau sudah begini bagaimana dok? Nah, ini dia kalau diperiksakan dokter biasanya kita akan melakukan pemeriksaan yang namanya palpasi ya. Jadi palpasi itu meraba. Nanti dokter akan melakukan perabaan di sekitar lipatan paha itu, karena memang sekitar 80-90% dia teraba ada di situ. Memang dia palpable, oke lah. Nanti kita lakukan tindakan
operasi segera. Namun kalau 20% nggak teraba nih, dia di dalam perut, namanya unpalpable atau tidak teraba, maka dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang namanya itu laparoskopi. Laparoskopi itu adalah suatu diagnostik di mana kita memasukkan kamera ke dalam perut kita, kemudian diintip bener nggak sih testisnya di dalam perut. Bener ada. Nah, kalau memang testisnya ada di dalam perut, maka kita bisa menurunkan testis tersebut dengan yaitu dengan laparoskopi. Selama ini yang paling banyak terjadi seperti itu ya, Dok? Yes. Bahkan di dalam perut pun loh Kakak, Mbak April ya, itu masih bisa kita turunkan kok. Masih bisa turun, masih ada harapan dia turun ke bawah. Oh begitu. Jadi untuk para bunda-bunda nggak perlu khawatir ya, Dok, ya, bahwa proses baik mulai dari pemeriksaan kemudian operasi yang nantinya dilakukan ini pasti dipastikan aman dan hasilnya juga dapat dirasakan oleh si kecil seperti itu, daripada betul. ini dibiarkan begitu saja. Betul. Baik, oke, baik, dokter, tindak lanjut pasca operasi ini apa saja? Biasanya setelah dilakukan operasi, maka sekitar 6 bulan sampai 12 bulan akan dilakukan evaluasi dengan USG. Nah, USG itu nanti kita mengevaluasi, Kak April, ada 2 yang kita evaluasi, yaitu volume atau besar daripada testis itu, dan kedua aliran darahnya yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang kalau testis yang terlalu lama tidak berada di tempatnya, atau terutama yang di dalam perut ya, dia kan bisa kisut. Bisa kisut, bisa kecil gitu. Itu harus dievaluasi secara berkala gitu. Kadang-kadang sudah diturunkan karena memang dia terlalu kecil, kurang dari 1 senti, itu dia juga bisa namanya sih atrofi atau mengecil gitu. Atau bahkan dia akhirnya nggak ada fungsinya lagi. Kan sayang Kak April ya. Kalau bisa ada 2, kenapa harus 1 ya? Baik, jadi ini sebenarnya masih penanganan ini masih akan berlanjut lah ya setelah pasca operasi, kemudian beberapa bulan ini harus ada apa ya? Saya kalau menyebutnya itu semacam follow up mungkin. Nah, ya seperti itu. Jadi benar-benar harus intens juga dikonsultasikan seperti itu. Tapi sejauh ini dokter, setelah pasca operasi kemudian ini sudah diperiksakan selama beberapa bulan. Tanggapan pasien atau tanggapan keluarga pasien, baik itu orang tua dan saudara seperti itu, nah, melihat perkembangan yang ada setelah menjalani operasi atau setelah pasca operasi itu, ada sesuatu yang mereka sampaikan nggak ketika setelah menjalani operasi itu? Yang tentunya orang tua menjadi sangat lega ya Kak ya, bahkan bahwa sekarang akhirnya bisa kembali normal seperti biasanya. Jadi testimoninya positif seperti itu ya. Positif gitu. Anda bisa cukup tenang gitu bahwa sekarang anak sudah bisa tumbuh normal seperti yang lainnya. Gitu. Baik, dokter. Apakah dimungkinkan setelah operasi kemudian ini sudah dalam tahap evaluasi, katakanlah seperti itu, atau proses penyembuhan, ini bisa nggak sih sebenarnya balik lagi ke atas, berulang lagi ketarik lagi gitu. Bisa nggak ini tiba-tiba saja terpasti dalam pikiran saya, karena kan ini kan termasuk kelainan ya, walaupun sudah kekhawatiran seorang ibu sudah diatasi, kemudian ada kekhawatiran tiba-tiba ini ntar bakal naik lagi nggak kira-kira. Kalau menurut dokter? Nah, kalau ini menariknya sih enggak ya, dia tidak akan berulang lagi. Nah, karena salah satu teknik operasinya mungkin pada saat itu testis ini akan difiksasi atau dijahitkan di sekitar kulit di skrotum itu, sehingga dia tidak akan naik lagi ke atas perut. Ada juga yang kadang-kadang tidak dijahitkan di situ juga tidak apa-apa. Kadang-kadang memang sangat jarang sekali kejadian tidak akan berulang, atau kita bilangnya recurrent gitu ya. Itu nggak ada. Nggak ada. Jadi aman semuanya kan? Aman, insya Allah aman. Betul. Semua prosesnya juga aman, kemudian hasilnya juga aman seperti itu. Bahkan proses penyembuhannya juga cepat seperti itu ya dokter ya. Baik, ini sudah sangat rinci sekali dokter menjelaskan kaitannya dengan kelainan testis yang tidak turun pada anak. Oke, baik dokter. Ini kaitannya dengan kasus kelainan testis yang terjadi pada anak ini, masuk jaminan kesehatan nggak sih pembiayaannya? Iya, dalam jaminan kesehatan nasional itu dijamin. Dijamin. Jadi dia tercover ya, misalnya dengan BPJS itu tercover. Oke, baik. Ini pertanyaan yang memang
mewakili Iya, dari mewakili dari mama-mama dari ya. orang tua khususnya. Kalau karena- asuransi lain mungkin akan dikomunikasikan karena termasuk salah satu kelainan bawaan lahir. Tapi kalau dari BPJS insya Allah tercover. Oke, baik. Himbauan dokter mungkin apabila menemukan kasus seperti ini apa yang harus dilakukan, khususnya mungkin bagi orang tua atau mungkin kerabat gitu melihat kondisi baik itu anak atau mungkin saudara yang mengalami kelainan testis seperti ini. Himbauannya Tentu saja pada saat bayi baru lahir ya, terutama anak laki-laki sekarang kita harus aware nih. Jangan Benar, buru-buru ini ke laki-laki. Nah ini mulai dilakukan pemeriksaan buat tenaga medis juga ya Kak ya, mungkinnya juga mulai melihat bahwa oh ini ada testisnya kosong atau tidak, UDT atau tidak gitu. Apabila memang terjadi, ditenangkanlah orang tua itu ya, dikasih informasi bahwa kita akan evaluasi secara berkala tiap 3 bulan. Bila memang 6 bulan nih putra putri bunda didiagnosis sebagai UDT atau testis yang tidak turun, maka segera kita konsultasikan kepada dokter ahli. Di situ nanti akan kita lakukan tindakan operasi, ditunggu ya, biasanya sampai usia 12 bulan ditunggu untuk dilakukan operasi secara elektif. Jadi kalau elektif tuh kita bisa milih hari. Jadi kita tidak secara emergensi gitu ya. Nah, kita lakukan operasi itu dan dia dengan operasi yang cukup cepat, kemudian dia juga minimal rasa nyeri. Hari ini operasi, kadang-kadang beberapa nih besoknya sudah bisa pulang. Nah kadang-kadang beberapa mama-mama juga nanya loh, Mbak April misalnya, boleh nggak sih dok anak saya habis itu beraktivitas gitu secara loncat-loncat lah, naik sepeda lah gitu. Ya mungkin 3-5 hari pasca operasi minimal aktivitas dulu, tapi habis itu ya normal-normal aja. Oh, nggak masalah dokter. Nggak masalah. Jadi nggak harus tunggu 1 bulan baru aktivitas, enggak ya? Secepat itu sebenarnya. Iya. Kenapa? Kok secepat itu? Apakah karena memang anak-anak ini di usia mereka itu baik dari sisi asupan makanan dan lain sebagainya ini yang membuat pasca operasi ini atau luka operasi ini bisa segera sembuh atau bagaimana? Ya itulah yang membedakan anak-anak dengan orang dewasa ya, dimana proses penyembuhannya itu lebih cepat, kemudian hasil skarnya itu juga lebih halus, kadang-kadang bahkan tidak terlihat gitu, sehingga ya itulah keunggulannya kalau pasien anak-anak. Oh iya, oke, baik. Dokter, ada kejadian unik nggak? Bisa diceritain nggak? Sejauh ini yang pernah dokter alami nih kaitannya dengan kelainan yang satu ini. Ya tentu saja itu ya, pasiennya datang udah usia yang besar gitu, di atas usia sekolah mungkin ya, di atas 10 tahun datang ya karena orang tuanya ketakutan gitu, masih belum berani gitu kan. Udah nggak apa-apa lah dengan 1 testis aja gitu. Jangan, Bapak ya, jangan ya, Tuhan menciptakan 2, maka kita harus senormal mungkin ya, sesuai dengan kodratnya juga gitu. Karena lagi-lagi nih Kak April ya, kalau kita bicara anak-anak, kita tuh bicara masalah masa depan gitu. Anak-anak itu operasi sekarang, kita investasi untuk masa depan dia gitu, masa depannya masih panjang gitu. Apalagi ini masalah fertilitas gitu kan, dia ke depannya nanti bagaimana. Nah kalau bisa kalau dia terlalu lama di situ kan akan mengganggu juga ya. Satu, yang kedua nih yang paling ditakutkan yaitu faktor menjadi keganasan atau menjadi tumor. Janganlah gitulah kita investasi ke hal seperti itu ya. Oke, benar-benar. Jadi harus segera ditangani ya. Ya. Baik, katanya dengan adakah kasus selama ini yang pada akhirnya ini sudah menjadi penyakit yang mengkhawatirkan, yaitu tumor seperti itu? Pernahkah dokter menemui? Kalau secara Sejauh pribadi dalam fase untuk berpraktik ini memang belum ya. Namun dalam literatur yang ada disebutkan apakah ada kaitannya pasien-pasien dewasa nih yang sudah terjadi tumor testis tuh, dia ada nggak sih riwayat dulu dia ada UDT gitu? Iya ada. Tuh selalu ditanyakan dulunya, pernah apakah terjadi testis yang tidak turun, ada riwayat operasi itu? Ya mungkin ada. Jadi meningkat resikonya gitu. Oh gitu dokter. Oke, baik. Ya akhirnya pengetahuan kita jadi makin nambah begitu ya, sehingga orang tua ini lebih aware, lebih peduli bahwa ketika terjadi sesuatu yang memang tidak semestinya yang dialami oleh anak ini, sesegera mungkin untuk ditangani kepada dokter ahli seperti itu. Apalagi langsung menghubungi dokter Bella Mevani Rahman, langsung ditangani cepat. Baik, dokter, kita sudah hampir di penghujung waktu. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan sekaligus sebagai closing statement di perjumpaan kita siang hari ini, monggo.
Ya baiklah, buat mama-mama mungkin yang sekarang salah satu dari putranya mungkin ada yang mengalami kelainan bawaan lahir ataupun melalui kelainan pada anak-anak, jangan khawatir untuk dikonsultasikan kepada dokter ahli, bahwa sekarang ini juga operasi pada anak-anak dengan kemajuan teknologi kedokteran dan juga kemajuan pembiusan, operasi pada anak-anak dan bayi malah ya itu sudah memungkinkan sekali untuk dilakukan secara aman. Tuh, jadi dan akses kesehatan di Jember ini alhamdulillah baik ya Mbak April ya gitu. Banyak rumah sakitnya juga, kemudian BPJS maupun asuransi juga ada gitu, sehingga akses Anda itu ada gitu. Tidak ada alasan untuk tidak membawanya ke dokter. Tidak ada alasan untuk tidak menangani anak sesegera mungkin. Baik, terima kasih Dokter Bella Mevani Rahman sudah menyempatkan hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita, kepada pendengar kita. Karena bagaimanapun juga anak ini kan aset bangsa ya kan. Betul. Baik dari sisi apapun yang namanya anak ini, apalagi kaitannya dengan Kesehatan anak. Betul sekali, ini harus kita prioritaskan. Terima kasih sudah memberikan edukasi pada siang hari ini. Terima kasih sudah memberikan wawasan kepada kami, baik pendengar dan juga orang tua, untuk lebih peduli terhadap kesehatan anak. Selamat menjalani rutinitas kembali, dokter. Terima kasih Mbak April. Iya, kita akan jumpa lagi lain waktu. Saya tunggu kedatangannya dengan pembahasan-pembahasan lainnya tentunya. Tentu, siap, terima kasih. Baik. Pendengar, demikian perbincangan kami dalam Healthy Morning seputar mengenal kelainan testis yang tidak turun pada anak. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah literasi wawasan kesehatan yang berdampak positif tentunya dalam membantu orang tua atau membantu masyarakat pada umumnya. Saya Aprilia Purbasari, sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.